Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما في علمنا ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut lagi bacaan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, tulisan Al-Imam Al-Qadhi Al-Imam Najmuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Qudam Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya, sehingga bisa kita rasakan manfaatnya di dua negeri, yaitu di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih ngebahas terkait orang yang pintar, alim, terus beramal soleh, tapi dia maghrur atau tertipu, yaitu dengan memakai pakaian yang bagus, dengan maksud untuk mengumpulkan Islam misalnya, terus padahal dalam hatinya itu tersembunyi bahwa dia ingin mengunggulkan dirinya sendiri. Suatu ketika ada seorang salaf namanya Hamdun Al-Qassar. Hamdun Al-Qassar ini ulama tahun 250 Hijriah. Ahli ibadah, orangnya dekat banget sama Allah Subhanahu wa taala, dan santrinya banyak. Suatu ketika dia ditanya oleh santrinya, "Lima kalam salafi anfa' min kalamina?" Kenapa ucapan orang-orang salaf itu lebih manfaat, lebih mengena daripada ucapan-ucapan kita? Karena beliau ulama tahun 90-an, sehingga beliau mendapati era salaf dan era khalaf. Mayoritas ulama mengatakan mereka disebut salaf adalah mereka orang-orang soleh yang hidup di zaman sahabat, tabi'in atau tabi'in atau di bawahnya tabi'in. Adapun orang khalaf atau pengikut para salaf ya selain mereka. Kalau misalnya zaman sekarang kita semua disebut salafi. Istilah salafi itu artinya dua. Yang pertama adalah orang kuno, dan yang kedua adalah para pengikut kaum salaf. Maksudnya begitu. Ini beliau mendapati dua masa ketika ditanya kenapa ucapan-ucapan orang salaf itu kok terasa mengena, terasa manfaat banget daripada ucapan-ucapan orang khalaf, walaupun ini tidak dipukul rata mungkin secara umum. Lalu ucapan Hamdun Al-Qassar, annahu takallamu li'azzil Islam, karena mereka itu kalau ngomong tujuannya itu adalah untuk meninggikan agama Islam, gak ada ceritanya untuk meninggikan dirinya sendiri. Walidhur rahman, dan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walidhil akhirah, dan tujuannya itu adalah negeri akhirat. Jadi orang Islam itu kalau ngomong begitu pasti untuk keluaran Islam, untuk berangkat dari Allah, dan untuk tujuan akhirat, tidak ada tujuan dunianya. Makanya ucapannya makanya kalau kita baca ucapan salaf
jelek istilahnya gitu. Wa amma nahnu, adapun kita, takallamna, kita itu ngomong liqaddid dunya, tujuannya untuk mendapatkan dunia, populer dan sebagainya, walidul khalq, dan untuk mendapatkan ridho makhluk. Nah, terus kemudian yang terakhir lupa saya. Nah, nanti ada 3. Tapi nanti kalau ingat tak sebutkan. Nah, apa kata Ibnu Qudamah, tsummal ajabu, dan yang sangat mengherankan, min maghrurin yatlubu 'izzat dunya bi thiyabir rafi'ah, yaitu orang yang jelas-jelas itu loh pengen mendapatkan kemuliaan dunia, pengen dipandang orang, nah dengan memakai baju yang wah. Nah, ini kalau ashabud dunia wajar-wajar saja. Kalau orang yang gak ingat akhirat, tujuannya dunia aja, wajar-wajar aja. Tapi ini memakai seorang ulama, nah, seorang ustadz, seorang ini, dia jelas-jelas mencari kemuliaan dunia dengan memakai baju-baju yang indah, wal khuyulil farihah, dan khuyul jamak dari khail, kuda, dan kuda-kuda yang wah. Mungkin kalau zaman sekarang, mohon maaf, pakai mobil yang wah. Nah, awalnya masih mobil mungkin tahun 60-an, tahun 70-an, 80-an, terus kemudian yang baru, kemudian gitu-gitulah, nggak tahu merek-merek mobil yang variah, yang wah, wa nahwi dzalika, dan semisalnya. Wa idza khatar lahu khatir riya, kalau misalnya muncul perasaan riya, pengen dilihat orang gitu, qala, maka dia pun berkata, innama ghardi, mungkin bisa di hatinya, mungkin diucapkan dalam ucapan, innama ghardi bihadza idharu al-'ilmi wal 'amal, tujuanku dari semua yang tak lakukan ini adalah untuk memuliakan, memunculkan ilmu dan amal. Nah, ucapan seperti ini tuh aneh sering dengar. Nah, limtida'in nasibi, agar orang-orang itu mengikuti aku. Nah, saya pernah dengar ucapan yang semisal gini, sekarang kita itu mau sealim apapun, tapi kalau kita nggak punya duit, nggak bakal dengar kita. Tapi kalau duit kita banyak, kita kaya, walaupun kita bodoh itu loh, itu yang dengerin banyak. Nah, ada yang ucapan seperti itu. Tapi lihat tadu iladdin, agar mereka mengikuti agama, makanya aku harus berpenampilan yang wow. Nah, bahkan dulu ada seorang kawan di Bogor sana, bukan orang Bogor tapi tinggal di Bogor sana, sampai memaksakan diri untuk beli mobil, ngisi gitu kurang lebih lah. Tapi walau kana hadza qasduhu, andaikan memang tujuannya ini benar-benar untuk memunculkan agama, agar orang-orang itu mendapatkan hidayah, la fariha bi tida'in nas bi ghairihi, pasti dia akan seneng kalau orang-orang itu mengikuti selain dia. Nah, kama yafrahu bi tida'in bihi, sebagaimana dia senang kalau ada orang-orang awam itu mengikuti dirinya. Nah, dan ini Masya Allah, kalau di lapangan kita kadang sering melihat kayak gini ya. Jadi kalau memang omongannya dia itu benar, pasti dia akan senang kalau orang-orang itu dapat petunjuk, walaupun dari orang lain, walaupun bukan dari dirinya. Saya itu pernah diundang bahwa ini keadaan fenomena hari ini mungkin ya, diundang. Sebenarnya hari itu saya benar-benar tidak pengen datang, tapi entah kenapa kok, mungkin setannya atau apa gitu, ngotot pengen datang, diundang. Di situ isinya para ustadz, terus ada orang-orang kaya beberapa gitu. Nah, yang singkat cerita, ada seorang ustadz fulan itu pengen istilahnya di-off-kan apa ya, dakwahnya kurang lebih gitu. Nah, terus kemudian di situ diceritakan aib-aibnya. Masya Allah. Singkat cerita, gara-gara ikut itu pulang dari situ tuh langsung sakit warang. Udah tahu nggak pengen datang ini majelis,
bakal ghibah itu nggak tahu datang. Nah, misal gua langsung sakit, wah demam parah. Nah di antara mereka itu ada yang ngomong, masalahnya dia itu udah terlanjur terkenal. Astagfirullah, masih dia udah terlanjur masuk apa ngomongnya gitu. Nah harusnya kita seorang muslim tuh berhusnuzan ya, ketika ada seseorang itu yang mungkin yang dengar banyak, yang ambil ilmu banyak, kita husnuzan mungkin dia itu hatinya bersih sehingga Allah yang menggerakkan orang-orang itu untuk mengambil ilmu darinya. Harusnya kan begitu. Kalau ada yang salah-salah ya mau diingatkan, wajar namanya orang salah. Kalau salahnya dengan sengaja, nah itu baru tidak wajar. Kalau udah tahu ini salah tapi ngotot, nah itu baru tidak wajar. Tapi kalau salah tidak sengaja, itu masih wajar. Tapi li'anna man kana qasduhu salaha, masya Allah, langsung hilang seratnya. Subhan Pak, masya Allah. Li'anna man kana qasduhu salaha al-khalqi yafrahu bi salahihim ala yadi man kana. Karena kalau orang itu tujuannya agar masyarakat itu menjadi baik, menjadi soleh, maka dia harusnya bahagia ketika orang-orang itu soleh, walaupun kesolehannya itu gara-gara orang lain, bukan gara-gara dirinya. Harusnya begitu. Kok kesana ya? Harusnya ke aku. Wah, ini udah nggak benar. Tapi ini seolah Ibnu Qudamah ngomong di zaman sekarang, masya Allah. Maka dzalika, apalagi sekarang zaman, wah dia nggak berilmu, dia nggak bisa baca kitab misalnya. Saya pernah dengar itu juga. Ada ustadz nasional yang dibegitukan. Ustadz nasional yang lain ngomong jangan berilmu dari Fulan ini karena nggak bisa baca kitab dan sebagainya, nggak bisa baca dalil. Nah, kan nggak harus baca kitab, kan nggak harus baca dalil. Kadang dengan hikmah-hikmah orang, kan banyak ya orang dengan retorika gitu bisa menyentuh orang. Wa kadzalika man yadkhulu minhum ala sultan. Demikian juga orang yang sengaja mendekat kepada penguasa. Nah, ini kalau di kalangan para ulama kan tercela mendekat ya, bukan penguasa yang mendekat. Jadi kalau penguasa mendekat nggak apa-apa, suatu rumah jenengan, oh itu bagus. Tapi kalau seorang ustadz, kiai, ulama kok mendekat, ini aib. Nah, ini tidak, sebenarnya dalam syariat tidak baik, tidak boleh. Baik, wa yataraddadu ilahi, dan mundar-mandir di situ terus. Wa yuthni alaih, bahkan memuji si penguasa itu. Nah, sebenarnya kan, mohon maaf, sumber masalah itu kan di sini. Penguasa itu pengennya para ulama itu tidak mendekat kepadanya, tapi penguasa yang mendekat, sehingga ketika penguasa yang mendekat, nanti ketika ada tutur kata atau apa itu penguasa itu senang. Tapi ketika para ulama itu mendekat ke penguasa, maka para penguasa itu tersinggung. Ini kenapa? Kok suka duit gitu loh? Kok ulama kok suka duit? Nah, akhirnya para penguasa itu nggak mau ambil ilmu dari nggak mau ambil nasihat. Ya karena ulamanya ternyata loh suka duit. Nah, tapi wayatawadhu, bahkan dia rendah hati, rendah diri di hadapan penguasa itu. Ini kan udah berlebihan ya. Zaman sekarang kalau kita melihat kayaknya banyak. Nah, baru penguasa RT aja kadang ya nggak tahu orang. Masya Allah. Wa yaqul, dan berkata, inna ma ghadhi bihadza an ashfa'a fi muslim atau adfa'a anhu ad-darar. Sungguhnya tujuanku itu adalah agar seorang muslim itu dapat syafaat, maksudnya dari apa-apain, atau bahayanya penguasa itu tidak menyentuh seorang muslim. Nah, dan ini tentu tujuan baik. Wallahu ya'lamu annahu law dhahara li ba'dhi aqranihi qabulun 'inda sultani la thaqula 'alaihi dzalika. Demi Allah, dan wallahu ya'lamu, dan Allah itu Maha tahu bahwa andaikan sebagian orang-orang semisalnya pusat-pusat seperti dirinya, kiai-kiai seperti dirinya, ulama seperti dirinya, ternyata kok diterima oleh penguasa dan dia tidak. Nah, satu bulan kok penguasa itu kok senang sama dia, kok nggak sama aku ya? Nah, pasti hal itu akan menjadikan dia berat, kayak nggak ridho gitu.
Kok bukan aku aja tuh, kok dia tuh. Jadi begitu. Allah Ta'ala waqad yantahi ururu ba'dihim ila annahu ya'khudhu min malihim al-harami wa yaqul, dan tipu muslihat, tipu daya, tertipunya mereka itu kadang berujung sampai mereka mengambil harta-harta haram mereka. Nah terus mari kita lihat di zaman sekarang ya. Jadi orang-orang Islam itu kan punya harta-harta haram, apalagi zaman sekarang. Nah kadang dengan pasti sering dicurhati, saya punya duit haram, kita apakan ini? Nah, mungkin menerima ribanya ya, bunganya istilahnya kayak gitu. Kemudian mau diapakan? Nah, wa yaqul, kemudian dia berkata, hadza malun la malika lahu. Harta ini itu enggak ada pemiliknya, harta haram kata siapa? Wa huwa li masalihil muslimin. Tentu, dan ini semua memang syariatnya begitu. Ini tentu untuk kemaslahatan umat Islam, bikin jalan, bikin WC, bikin apa, bikin taman mungkin. Wa anta imamun min a'immati, dan kamu dalam kata artinya adalah salah satu imam dari imam-imam orang-orang Islam. Kamu pemimpinnya, kamu ulamanya. Oh, begitu. Fa yughayyiru bi hadha talbisi min jihati nadharihi ila nafsihi. Maka dia merubah dengan talbis ini, nah, tipu daya seperti ini dari sisi pandangannya, kemudian untuk dirinya sendiri. Yang sekarang begitu. Pak, sini Pak, punya dana riba, yang punya dana haram, mungkin dulu pernah judi, pernah apa, sini duitnya, nanti saya arahkan kepada hal yang memang dibolehkan oleh syariat. Ternyata untuk beli paving depan rumahnya. Ya, memang secara logika ya memang untuk itu, tapi untuk maslahatnya akhirnya. Nah, ternyata dipakai untuk bangun kamar mandinya, ternyata untuk dipakai misalnya. Oh ya, saya ini alhamdulillah, masya Allah, diamankan oleh Allah, pesantren ini misalnya. Nah ini lagi sini dana ribanya sini untuk bangun ini. Nah akhirnya untuk kemaslahatan dirinya sendiri, bukan untuk kemaslahatan orang Islam secara umum. Nah dan sekarang kan, maaf ya, kadang kita pakai dalil untuk ngedot dana masyarakat ke kita, terkadang begitu. Misalnya ada flyer pembangunan apa gitu, saya nggak sedang menyinggung apapun ya, terus memuat dalil unfik alaik, misalnya berinfaklah, pasti nanti aku akan berinfak kepadamu, kata Allah. Nah ya memang hadis itu sahih. Hadis qudsi tersebut itu sahih, riwayat Bukhari atau Muslim. Nah, tapi maksudnya kan infak kepada seluruh umat Islam, bukan terfokus pada dirinya. Nah sekarang ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah. Di semuanya akhirnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Warubbama, dan bisa jadi karena dajjalan minat dajjalin min jihati qawlihi hadza malun la malika lahu. Bisa jadi dia adalah seorang dajjal. Bahasanya dalam ya, dajjal, inti dari dajjal itu apa? Dajjal itu intinya apa? Dajjal itu kan kata Nabi fitnah terbesar ya, yang menimpa seorang umat manusia. Nah bahkan tidak ada seorang Nabi pun kecuali memperingatkan kaumnya terkait Dajjal. Padahal Dajjal ini munculnya di zaman Nabi Muhammad nanti, bukan di zaman Nabi-Nabi terdahulu. Umatnya Nabi Muhammad, kita. Tapi kenapa kata Rasulullah fitnah Dajjal itu lebih dahsyat daripada yang lain? Fitnahnya itu enggak sama sebenarnya Pak. Enggak terus kayak di era perang salib atau perang Mongol gitu kan, Tartar datang kita bunuhin semua orang, itu enggak. Itu cuman memutarbalikkan fakta. Yang hak dibilang batil, yang balik dibilang hak, gitu tuh aja. Gitu tuh. Nah, dan itu paling gawat karena kenapa? Kalau orang jadi pengikut Dajjal pasti dia masuk neraka. Nah, dan sampai kata Rasulullah, sampai kita suruh kabur kayak gitu kan. Nah, ini kan berarti Dajjal dahsyat sekali. Nah, orang dengan ucapan harta ini itu nggak punya tuan. Nah, sebenarnya dia itu bisa jadi dia Dajjal. Nah,
dengan ucapannya hadza malun la malika lahu. Dia sedang menipu dirinya sendiri. Nggak ada yang punya, siniin. Nah, ini tak manfaatkan untuk kepentingan yang mungkin diklaim umum, tapi sebenarnya untuk dirinya sendiri. Wa ghayatu al-amri wuqu'u al-ikhtilat fil amwal. Dan inti dari urusan ini akhirnya nanti harta-harta itu tercampur. Yang halal dan yang haram tercampur. Dan sekarang kan yang terjadi seperti itu, misalnya untuk bangun dalam pesantren atau apa, benar-benar sebagian itu benar-benar halal, tapi akhirnya jadi tercampur. Wa dzalika la yamna'u kaunuha haraman, dan itu nggak mencegah bahwa hakikatnya itu haram. Kalau memang untuk kepentingan umat Islam harusnya bisa dinikmati oleh semua Muslim, jembatan misalnya, jembatan umum, nah, benar-benar umum untuk semuanya, bukan untuk internal. Faqad yakunu aliman biman akhadha minhu anman. Masya Allah. Bahkan terkadang dia bisa tahu, bisa jadi tahu dia itu mengambil duit dari mana. Ini kan lebih dahsyat lagi, dan dia tertipu oleh angan-angannya sendiri. Baik, na'am, satu alinea lagi. Wa firqatun ukhra ahkamu al-ilm. Sebagian lagi dia itu sangat alim. Kalau disebut ahkam itu benar-benar paham. Zaman sekarang sebagian orang masih banyak yang tidak paham, bahkan sesuatu yang kecil. Ambil contoh kecil, ada seorang ustadz dengan santri-santrinya dan ini sahih, cerita ini sahih zaman sekarang. Dan singkat cerita, dia jalan-jalan sama santri keliling, atau namanya apa ya, edukasi apa gitu, yang berujung di UIN Mangkang atau apa situ. Nah, setelah itu dari pagi sampai sholat dulu sampai kata ustadznya itu, dah sholatnya kita jamak. Kalau nggak salah malah jamak qashar. Kalau saya nggak salah ingat itu malah jamak qashar. Akhirnya setelah acara pulang udah mepet asar. Begitu pulang dengar adzan, Allahu. Kemudian ustadz lain, yang masih bukan saya Pak, keduanya bukan saya, ustadz lain ngomong ke santri-santri, ayo kita sholat jamaah ya segera. Udah ustadz, kami jamak. Jamak, nah, loh jamak apa? Gimana? Singkat cerita, singkat cerita masalah seperti ini pun kadang hal yang sepele, yang itu belum terhitung safar bahkan, kadang belum paham. Nah tapi ini benar-benar berilmu dia, bukan yang masih yakhtalit, bercampur aduk dengan yang benar dan yang salah, ilmunya bukan gitu. Dia benar-benar ahkam, paham, ditanya ilmu waris paham, ditanya ilmu paham, tanya ilmu paham, benar paham sesuai dengan pendapat para ulama. Nah ada orang yang seperti ini, wa tahharu jawarihahu, dan dia mensucikan apa ya, jasadnya. Mensucikan jasadnya itu maksudnya dari dosa, istighfarnya kencang. Wa zayyanuha bitta'at, dan dia hiasi tubuhnya itu dengan ketaatan. Ini kan orang hebat sekali. Nah, banyak sekali orang berilmu tapi ketaatannya parah. Ini ini berilmu udah istighfarnya kuat, taatnya kuat, wa tafaqqadu qulubahum. Lihat, bayangkan ya. Bahkan dia juga fokus untuk mensucikan hatinya, jiwanya. Bi tasfiyatiha minar riya wal hasadi wal kibri wa nahwi dzalika. Dengan menghilangkan sifat riya, hasad dan sombong. Ini kan sifat utama Pak yang ada pada iblis dan yang semisalnya. Walakin, akan tapi, ternyata jadi orang bagus banget susah. Kalau baca kayak gini jadi pesimis. Walakin baqiyat fi zawaya al-qalbi khafaya min makaidi syaitan. Tapi di ujung hati, nggak kelihatan, di ujung banget itu ada samar-samar tipu daya setan, wa khida'in nafsi, dan apa ya, jiwanya tertipu. Lam yuftinu lahu wa ahmaluha, yang dia nggak ngeh dan dia membiarkannya. Fatara ahadahum yushiru lailahu wa yansib. Kamu lihat salah satu dari mereka itu, wah, malam itu dihabiskan untuk ibadah,
Wa yunsib naharahu, dan siang hari itu dia sibuk untuk bekerja. Ini kan orang pola mulia, Pak. Masya Allah. Ada orang yang malamnya ibadah, ibadah, siang harinya tidur, dia nggak mau ngapain. Ya taki alal khair, dia bersandar pada orang yang tenang, nanti kalau dikasih makan Allah masih makan, nunggu kasihan orang lain. Fi jam'i al-ulum wa tartibiha wa tahsin al-fatiha, Masya Allah. Dia mengumpulkan ilmu-ilmu, terus mengurutkannya dan membaguskannya. Zaman sekarang itu, Pak, Masya Allah, alhamdulillah, tradisi ulama itu nggak hilang. Kita itu kalau jalan-jalan ke Toha Putra yang ada di Johar itu, saya kadang iseng itu masih menemukan karya kitab zaman sekarang itu, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, tipis-tipis, kadang tentang istikharah, tentang apa, masih rajin nulis. Bahkan saya tahu banget ada orang tuh dari Kudus itu kerjanya lebih sangar lagi. Jadi karya ulama yang hilang itu tinggal berapa halaman itu dilanjutkan. Bahkan karyanya sekarang diterbitkan oleh penerbit Mesir. Jadi kalau kita mau beli karyanya harus dari Mesir. Nah, sampai dan dapat pujian dari orang-orang Arab sana karena karyanya itu. Orang Indonesia sampai sekarang masih ada kayak gitu. Nah, jadi tradisi itu tidak hilang. Terus tak baca susunan kalimatnya juga cakep-cakep, Masya Allah. Dia saya nggak bisa bikin nulis kayak gitu, bagus-bagus. Wa yara anna ba'ithahu ala dzalika al-hirsu ala idhari dinillah ta'ala. Dan dia melihat bahwa dorongan dia untuk melakukan itu adalah untuk memunculkan agama Allah. Kan tujuan untuk ilmu diantaranya itu, yaitu memunculkan agama Allah. Bagus. Nah, baru bamakan dan ba'its dzalika talabul dzikri. Tapi bisa jadi ini bukan untuk terus kita suudon sama orang lain lagi, untuk kita sendiri aja. Nah, tapi bisa jadi dia tujuannya itu agar disebut orang wanti syarisid, sehingga namanya jadi populer, simpulan nulis kitab, simpulan nulis kitab. Nah, saya kenal orang tuh nulis buku tentang fikih. Nah, nulis buku tentang fikih disodorkan ke ustadz lain yang mungkin secara pendidikannya lebih inilah. Itu lihat si fulan nulis buku terus dibuang gitu. Masya Allah. Namun sekarang atau apa yang terjadi? Wala'allahu la yakhlu fi tasnifi min ath-thana' ala nafsihi. Bisa jadi saat nulis itu nggak lupa untuk memuji dirinya sendiri. Masya Allah. Dulu ada mungkin dengan tahu ya, namanya Al-Imam Az-Zahabi, itu punya kitab namanya Syiar A'lamin Nubala. Itu salah satu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala jami'an. Beliau itu nulis kitab namanya Syiar A'lamin Nubala, tebal belasan jilid. Artinya itu kisah sirah perjalanan hidup tentang orang-orang mulia, para ulama, para terus kemudian penguasa hebat, pokoknya orang-orang mulia lah yang dimiliki oleh orang-orang Islam. Itu kalau dengan suka khutbah atau apa baca situ nanti banyak kalau ulamanya. Nah, singkat cerita, beliau juga menulis ulama-ulama yang hidup di zamannya, itu. Tapi yang menarik, beliau tidak menulis tentang dirinya sendiri. Padahal beliau al-hafiz yang hafal ratusan ribu hadis serta sanadnya dan derajatnya. Itu nggak menulis diri sendiri. Bahkan ulama-ulama yang ditulis di zamannya itu, dia aja lebih alim daripada ulama-ulama itu. Tapi tentang ceritanya itu nggak ditulis. Masya Allah. Ini benar-benar ulama bersih, Tapi ada orang yang ketika gue nggak lupa dia muji dirinya sendiri. Saya belajar sini, saya ini. Imma sorihan bid'a'wa at-tawilati al-'aridah, bisa jadi dia dengan muji dirinya sendiri dengan ngomong panjang kali lebar gitu. Saya dulu ambil ilmu dari Syekh Fulan, insyaallah. Wa imma dhimnan bit-ta'ni fi ghairihi, atau bisa jadi dia menusuk orang lain, maksudnya menjatuhkan martabat orang lain. Nah, di bukunya Syekh Fulan tuh nggak punya ilmu, dia itu ilmunya dangkal kayak gitu. Liyubayyina fi ta'nihi fi ghairi annahu afdal min dzalika al-ghair, untuk menjelaskan dengan dia menjatuhkan yang lain itu bahwa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Nah, wa a'dhamu minhu ilman, dan lebih alim. Zaman sekarang itu banyak ustaz
yang menjatuhkan ulama-ulama zaman dulu itu biasa banget. Nah, bahkan nulis dalam buku mereka. Saya kemarin tuh baca tentang ya Allah lupa ya. Sudah lupa. Dah lewat aja. Nah, yang singkat cerita dia menyalahkan para ulama sebelumnya, dan ini belum pernah terjadi di ulama zaman-zaman dulu, belum pernah terjadi yang menyerang ulama selain mereka. Nah, fahada wa amsaluhu min khafaya al-uyub, dan ini yang sebisarnya itu adalah aib-aib yang tidak terlihat, allati la yuftinu laha illa al-aqyasu al-aqwiya, yang enggak mungkin terkait ini kecuali mereka yang punya hati yang kuat untuk membenahi dirinya sendiri. Walamat ma'afihi li amsalina min ad-du'afa, dan seperti ini tuh bukan kelas kita, li amsalina bukan kelas kita yang memang kita ini lemah untuk bisa mengetahui yang itu. Berarti kita butuh orang lain ya untuk mengingatkan kita. Illa anna aqalla darajati ay'arifa al-insanu yuba nafsihi wa yahrisu ala salahnya. Yang penting derajat paling rendah-rendahnya itu orang cukuplah bagi dirinya itu untuk mengetahui aib-aibnya dan berusaha untuk menghilangkan akhlak-akhlak buruknya. Dan kemudian membenahi akhlaknya supaya lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi Bapak, kurang lebih itu yang bisa kita bacakan di pertemuan kali ini. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya omongannya akan lebih indah lagi, yaitu bagaimana fokus kita supaya tidak terjerembab dalam maghrur, dalam tipu daya setan. Wa gharratuhumul amani, dan mereka ditipu oleh angan-angan, supaya kita nggak tertipu oleh pikiran kita sendiri. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.